Apakah orang-orang kota ya yang bekerja di daerah kota itu selalu menaati peraturan lalu lintas? Dan rata-rata seperti banyak video kalau teman-teman lihat itu ya, kayaknya nggak sini, nggak sana, nggak situ, nggak di mana saja. Kalau sudah ditutup pasti Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BH Car Vlog, channel car vlog pertama di Indonesia yang memakai mobil L300, mobil L Sape. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Kota Semarang, ibu kota provinsi Jawa Tengah. Ini saya berada di jalan apa ya namanya? Apa sih? Jalan Gajah Mada, Kota Semarang. Ini adalah termasuk kawasan kota ya teman-teman ya. Jadi pastinya kawasan ini, jalan ini wajib taat peraturan lalu lintas, wajib mematuhi peraturan lalu lintas, ya kan? Tapi seperti banyak kita jumpai ya teman-teman ya, di kota-kota besar tuh biasanya mungkin jam kerja, masuk kerja, pulang kerja itu sangat ramai sekali. Dan apakah orang-orang kota ya yang bekerja di daerah kota itu selalu menaati peraturan lalu lintas? Dan rata-rata seperti banyak video kalau teman-teman lihat itu ya, nggak juga ya kan. Dan apakah saya sendiri juga mematuhi selalu peraturan lalu lintas? Ya nggak juga, ya nggak, namanya juga manusia. Tetapi ini saya ambil sebuah apa namanya ya, dasar, namanya juga manusia ya, dasar manusia ya. Namanya peraturan itu kalau nggak dilanggar itu nggak asik. Nice. Karena ya kita tahu sebenarnya banyak sekali alasan pribadi masing-masing manusia teman-teman ya. Buru-buru, gak apa-apa, biasanya juga kayak gitu. Halah, aman. Nyatanya ya sampai sekarang saya juga nggak pernah ketilang. Halah, aman. Nyatanya saya juga sampai sekarang juga nggak pernah kecelakaan di situ dan gini-gini, ya kan? Saya berkata seperti ini sebenarnya bukan untuk menyindir juga ya teman-teman ya, karena seperti saya bilang, saya juga melakukan gitu teman-teman. Nah, maksud saya ini adalah kita sama-sama belajar. Ini juga untuk saya dan teman-teman semua gitu teman-teman. Jadi bukan berarti saya ini temannya bapak polisi gitu. Enggak, teman-teman bisa lihat konten saya. Saya di sini lebih menjurus ke apa namanya, mengomentari diri kita manusia atau mengingatkan satu sama lain. Jadi gini teman-teman ya, kita manusia ya seperti itu ya, kebiasaannya emang ngawur. Ada yang taat, ada yang disiplin, tapi kan nggak banyak. Kalaupun mungkin banyak yang menaati, saya anggap 80% menaati, 20% tidak menaati. Pasti seperti itu, enggak semuanya bisa menaati. Tapi kalau kita apa namanya, bisa mikir, bisa punya kesadaran berkendara seperti yang saya katakan selalu, melatih itu pasti tidak akan dilakukan.
karena menyangkutnya ketika kita punya kesadaran itu banyak hal apapun itu, dan hal seperti itu juga kalau nggak dilatih akan jadi kebiasaan pribadi yang contohnya kaku tadi. Halah, biasanya kayak gitu, gak apa-apa. Terus jadi kebiasaan yang baik, disiplin, seperti itu. Nah, kalau saya mengingatkan seperti itu maksudnya adalah ya saya terus belajar teman-teman, dimanapun kondisinya. Karena di dalam berkendara, mengemudi itu situasinya selalu berubah-ubah. Hari ini saya jalan, kondisinya di depannya ada kayak gini, jalannya kayak gini, walaupun saya lewat sini, belum tentu besok saya lewat sini ya keadaannya kayak gini gitu loh. Bisa jadi ya, namanya nggak tahu nasib. Di belakang ternyata ada remblong, terus nabrak, nggak tahu kan. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita punya kesadaran dalam berkendara, walaupun juga emang sudah takdirnya, kalau kita lebih berlatih itu peka dalam hal apapun itu, saya yakin teman-teman, khususnya garis bawah ini tentang spiritual kita kepada Tuhan kita, hal itu tidak akan terjadi. Walaupun bisa dibilang jalan itu ya sangat amat tidak berpotensi hal-hal kecelakaan ataupun yang tidak kita inginkan, tapi karena kehendak Tuhan kita bisa jadi terjadi teman-teman. Ya mohon maaf mungkin yang lain tertabrak. Kalau teman-teman berlatih tentang kesadaran dalam berkendara itu, insya Allah teman-teman, ini saya bilang mungkin ya, kalau Allah memang menghendaki, teman-teman nggak akan terjadi ataupun terjadi hal yang sangat besar di diri kita, gitu maksud saya. Jadi teman-teman, soal kita melanggar itu ya kembalinya ke kesadaran itu sebenarnya. Jadi apakah hal itu salah? Ya jelas salah. Apakah hal itu lumrah? Ya lumrah. Apakah hal itu baik? Ya baik kalau dilakukan. Kalau tidak baik ya jelas tidak baik dilakukan. Karena sebenarnya kan ya gimana ya, hal-hal kayak gitu kan nunggu terjadi terjadi dulu gitu loh teman-teman. Dibenturkan dulu. Contoh ini, kita ketilang, akhirnya besok-besok kalau lewat jalan itu kita tidak melakukan lagi. Contohnya mungkin ketilang nggak pakai helm, rambu-rambu lalu lintasnya diterobos, terus di situ mungkin karena kita ngawur akhirnya terjadi kecelakaan, tidak hati-hati. Seperti itu kan akhirnya kalau lewat situ lagi kita lebih waspada dan tidak melakukan lagi teman-teman. Iya kan, rata-rata menurut saya manusia tuh seperti itu. Tapi kalau masih dilakukan lagi ya nggak tahu ya, itu kembali ke pribadi masing-masing gitu teman-teman. Kalau saya hal-hal seperti itu jujur saya tidak mau lah. Jadi prinsip saya seperti ini. Kenapa sih? Kenapa? Kalau bisa dihindari, ditaati, tidak buru-buru, kenapa harus saya lakukan gitu teman-teman? Toh yang rugi kan paling besar kan diri kita, gitu loh. Yang paling rugi diri kita, baru orang lain. Walaupun sebenarnya memang jelas orang lain itu terugikan karena kita teman-teman, gitu loh. Mungkin saja kita yang kecelakaan ya, atau kita mobil kita yang trouble karena kita tidak ngecek kendaraan kita lebih disiplin atau baik, akhirnya terjadi kemacetan, orang lain jadi terugikan waktunya dan lain-lain seperti itu.
Jadi segitu aja teman-teman lah, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya lagi. Ya seperti pesan saya teman-teman, jangan lupa berdoa, terus dilatih kesadaran dalam berkendara mengemudinya. Karena dari hal itu kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang nilai siapa? Yang nilai ya diri kita sendiri dan Tuhan kita teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf kalau ada salah kata, silakan ambil baiknya dan yang buruk jangan diambil ya. Mohon maaf ya. Jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, saya sudah mau sampai palang pintu kereta api. Ya apakah orang-orang yang di palang pintu itu selalu disiplin? Kayaknya nggak sini, nggak sana, nggak situ, nggak di mana saja. Kalau sudah ditutup pasti diterobos. Walaupun belum sampai keretanya loh, ya kan? Saya juga gak munafik seperti itu. Yang penting semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.